Ketika itu ditegur oleh Allah, kalau ngono Yunus, kamu itu nabi. Sehingga kemudian dalam perut ikan itulah Nabi Yunus merenungi kesalahannya, membaca kalimat-kalimat taubat, istighfar. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan ketika itu. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Bapak Ibu, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita ibadah sholat subuh dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita kemarin sudah membahas tentang orang-orang yang berbuat maksiat, mereka itu akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Sekarang kita lanjutkan dampak maksiat yang ke-28. Jadi ada banyak sekali dampak dan akibat yang diberikan kepada para pelaku-pelaku maksiat jikalau mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Al-ma'asi tud'iful qalbi. Perbuatan maksiat itu akan menghambat, akan menghalangi perjalanan hati seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang biasa. Jadi ketika orang itu hatinya sudah terlalu banyak noda-noda dosa yang diakibatkan dari kemaksiatan yang dia lakukan, maka ini akan menghalangi hatinya
dari perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min uqubatiha, dan di antara dampak maksiat annaha tutifu syairal qalbi ila Allah, yakni maksiat itu akan melemahkan hatinya, merintangi jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallahi wad daril akhirah, dan menuju kepada kebahagiaan akhirat. Ini akibat dari perbuatan maksiat yang tidak segera ditaubati, sehingga perjalanannya menuju kepada Allah itu terhambat. Artinya tentu kehidupannya ini adalah kehidupan yang salah arah. Dia berada pada jalan yang menyimpang dari kebenaran. Hidupnya menyimpang dari yang namanya Shiratal Mustaqim. Padahal di dalam sholat kita yang minimal kita kerjakan dalam satu hari itu sebanyak 17 rakaat, itu kan satu di antara yang kita minta adalah ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Nah, pelaku-pelaku maksiat ini akan menyimpang jalannya dari shiratal mustaqim tadi itu. Monggo Pak. Nah, kita lanjutkan. Jadi pelaku maksiat itu tidak akan bisa melihat akhirat. Maksudnya melihat akhirat itu dia tidak mempunyai satu kesadaran bahwa hidup ini nanti akan ada akhirnya, bahwa nanti kita itu akan meninggalkan dunia ini dan pindah ke alam abadi yang namanya kehidupan akhirat. Kehidupan di mana kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama di dunia ini. Nah, itu tidak punya. Orang yang melakukan maksiat mboten mikir akhirat, sing penting ndek donya seneng. Masih nglakoni korupsi, nglakoni kemaksiatan, mabuk dan lain sebagainya, dia biasa saja karena tertutup hatinya dari yang namanya kehidupan akhirat. Urip pisan gak kayak seneng-seneng lapor rugi. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Wong akhirat itu ya barang sing dono mesti, ya lek ono, lek ora kan rugi. Nah, ini akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Beda halnya dengan orang-orang itu yang hatinya hidup, hatinya itu betul-betul beriman. Dia selalu berpikir akhirat. Berpikir akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sering memberikan motivasi bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan yang wal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka ini hanya orang-orang beriman saja yang diberikan kesadaran bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Au ta'ukuhu au sukifuhu wa taqta'u anis syairi fala tada'uhu yahtu ila Allahi khutwatun. Maksiat itu tidak akan membiarkan hati mereka itu melangkah menuju kepada Allah. Bahkan perbuatan maksiat itu akan membuat pelakunya berpaling dari kebenaran. Artinya berpaling dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Jenengan nanti mikir Pak, jamaah mabuk terus bahas majelis taklim. Nanti yo boleh dhewe kok bengi gawe pengajian khusus jamaah mabuk. Nanti enggak mungkin. Karena enggak akan mungkin namanya kemaksiatan dengan kebaikan itu bercampur dalam satu tempat, enggak mungkin. Jamaah ajaran kepang mungkin mikir bahas ya apa kok dhewe gawe acara peringatan Maulid Nabi. Enggak akan mungkin. Dan itu kuncinya adalah di dalam hati. Nah, ini kemarin saya sampaikan di Masjid Nurul Hidayah itu bahwasanya memang hati manusia ini seperti kaca. Yang kaca itu kalau ada debu sedikit kita bersihkan, kita lap, kaca itu akan tetap bening. Tapi lek kaca sing ndek griya mboten dinggani suwe wonten iki kira-kira ya napa? Buruk. Sehingga Rasulullah kan menyatakan innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa dititikkan setitik noda di dalam hatinya. Kalau noda itu kita biarkan terus menerus, semakin lama akan semakin tertutup hati. Tetapi kalau ada noda sedikit kemudian kita bersihkan, maka insya Allah hati kita tetap menjadi hati yang jernih. Kalau sudah hati itu jernih, maka dia itu akan bisa menerima nasihat-nasihat kebenaran. Tapi lek hati ini tertutup, yang di dalam bahasa Quran itu dikatakan sebagai hatinya orang-orang kafir yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Enggak bakal percaya. Dituturi atau tidak, membuang-buang energi orang kayak begini. Karena hatinya sudah hati yang keras, karena tertutup dengan perbuatan dosa-dosa dan kesalahan. Bahasa Inggrisnya itu kalau hati sudah tertutup ini buat dituturi kok ana al paqpo wal pancetu. Apa aja. Jangankan sing nuturi arek cilik-cilik ngaten niki napa ala diceluaken kiai sing kelas internasional. Disuruh memberi nasihat kepada orang yang hatinya itu tertutup, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang-orang yang beriman yang senantiasa hatinya itu dibersihkan. Kalau berbuat dosa segera ditaubati, hatinya kembali bersih. Wah, ini hatinya itu gampang dituturi, gampang menerima nasihat-nasihat kebenaran. Orang yang seperti inilah nanti akan datang menghadap kepada Allah itu dengan selamat. Karena nanti dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u, ada saatnya di hari ketika itu la yanfa'u malun, tidak akan ada guna dan manfaatnya harta benda yang banyak, wala banun, anak keturunan yang banyak, illa man atawaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang betul-betul bercahaya oleh nur-nur ilahi, oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mempunyai hati seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau hati itu sudah tertutup dosa ini, Pak, tidak segera kita bersihkan, ngetel cara Jawane. Barang nek ngetel rijik-rijikane angel. Iku lek mboten dikeki napa? Fiksal apa baik kan mboten iso. Niku jenenge hati yang al ngetelu. Kadang-kadang kan fenomenanya kan seperti itu, fakta dan realitanya kan seperti itu. Kita melihat ada orang, yang saya usia sudah 60 ke atas,
Ya masih senang rekreasi, masih senang menikmati gemerlapnya dunia ini. Masih jauh dari ibadah. Maka beruntunglah orang yang senantiasa hatinya ini oleh Allah Ta'ala diringankan untuk mencintai kebenaran-kebenaran. Diringankan sholat berjamaah, diringankan untuk ngaji, diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada pada garis yang benar. Itulah namanya Shiratal Mustaqim. Jalan kebenaran, jalan keselamatan yang nanti akhirnya finishnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita inginkan. Hada in lam taruddahu an wujhatihi illa waraihi fadanba yuhjibul wasil. Dosa itu juga akan menghalangi seseorang untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membalikkan keinginannya. Nah, ini bahaya lagi nih. Jadi orang itu kalau terus-menerus tidak menghentikan kemaksiatannya, tidak memperbanyak taubat dalam kehidupannya, maka orang itu akan terhalang perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita rasakan. Kok Pak panjenengan niku misale ketinggalan jamaah niku rumoso getun, niki berarti hati panjenengan ini sedang berada dalam bimbingan Gusti Allah. Lho kadang wonten lho Pak, tiyang ngaku Islam 20 tahun enggak sembahyang subuh enggak krasa napa-napa. Itu ada. Dan ini harus mulai memang dilatih memang. Ya mulai kalau Rasulullah dawuh itu kan usia 7 tahun. Itu anak itu harus sudah dibiasakan sholat. Supaya nanti anak ini kalau dia itu tertinggal yang namanya sholat, dia itu getun, menyesal. Tapi kalau anak itu dibiarkan saja, akhirnya masih gak sholat ini biasa, ini bahaya. Bahaya. Sehingga fadanbu imma yubitul qalba. Dosa itu akan bisa mematikan hati, membuat hati sakit, sehingga melemahkan kekuatannya untuk beribadah. Jadi orang itu kalau sudah hatinya tertutup oleh noda dosa-dosa dan kemaksiatan, melampaui ibadah pun juga berat. Tapi kalau hatinya jernih, ibadah itu akan terasa ringan. Apalagi kalau kita membaca sejarah-sejarah zaman Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat itu kan kadang-kadang untuk menuju ke masjid itu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Menempuh medannya cukup sulit, di situ ada binatang-binatang buas, gurun pasir yang gersang. Tapi karena hatinya sudah menjadi qalbun salim tadi itu, ya, perjalanan menuju masjid itu adalah perjalanan yang paling indah. Itu kalau dasarnya adalah hati yang bersih, hati yang beriman. Sehingga ketika kita itu sudah berada di dalam jalan kebenaran, maka hendaknya kita tidak berpaling, tidak mengeluarkan diri kita dari jalan tersebut dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang terus-menerus. Ya sekali lagi kalau kita disuruh tidak berdosa, ini kayak memang sulit, Bapak Ibu, sulit. Karena memang manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Sing dawuh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu ya pasti salah lah. Tapi
Dia itu sadar akan kesalahan itu, sehingga wa khairu khata'in at-tawwabun. Kalau dia itu berbuat salah, berbuat khilaf dalam waktu yang relatif singkat, dia itu segera at-tawwabun. Tabayatubu, taubatan, kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita oleh Rasulullah disuruh untuk memperbanyak membaca istighfar, membaca taubat. Yang sering kali saya sampaikan juga, lafal istighfar itu macam-macam, banyak sekali. Bisa kita baca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kemarin saya sampaikan. Bisa kita baca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu membaca istighfar taubat. Karena memang Nabi Yunus ini salah. Kenapa salah Iren, Pak? Kenapa salah Nabi Yunus ini? Nabi Yunus ini jangan maca sejarah. Ini kan pore. Nabi Yunus itu pore, meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya. Mergo nggih saking ngancane judeg paling mau umatin niku termasuk sing almokong wal cengelu dikuandani po wajet ae. Nggih namanya nabi itu kan juga ada unsur-unsur manusiawinya. Kados Nabi Nuh niku sinten sing betah? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Ini da'autu qaumi lailan wa naharon. Pagi dan siang, pagi dan malam, siang dan malam, terus berdakwah. Tapi hanya 80 orang yang ikut kapalnya Nabi Nuh itu. Berarti kalau 950 tahun hanya dapat 80 orang, 10 tahun hanya dapat 1 orang. Guru ngaji putih sing telaten. Mulang ngaji santri mek siji, 10 tahun ket tambah siji engkas. Tapi Nabi Nuh nggih mboten pore. Sing pore Nabi Yunus. Ya wis kandhane gak kena tak tinggal nyingkre wis karep-karepmu. Nah, ketika itu ditegur oleh Allah, "Kau lek ngono Yunus, kamu itu nabi." Sehingga kemudian dalam perut ikan itulah Nabi Yunus merenungi kesalahannya, membaca kalimat-kalimat taubat, istighfar. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan ketika itu. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Nabi Yunus hanya mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini kan kalau berada dalam kegelapan nggih maca niki, Pak. Tapi golek lampu sik nang padang, saya lampu mati maca niki. Maca dongane Nabi Yunus. Dan nyatanya Nabi Yunus akhirnya diterima taubatnya. Tapi Allah menyatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau saja sekiranya Yunus itu, hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk orang-orang yang minal musabbihin, sering sudah membiasakan membaca tasbih, mensucikan aku, membaca istighfar kepada aku, apa kata Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat tidak bakal saya keluarkan Yunus itu dari dalam perut ikan. Artinya sak dereng-derenge Nabi Yunus niku pun biasa mengucap istighfar, mboten lek mek boto tok terus diwaca. Ini istighfar untuk membersihkan hati. Yang paling hebat adalah istighfar yang dikenal dengan nama Sayyidul Istighfar. Ini istighfarnya diajarkan oleh Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahkan ini termasuk min adkaris sabah wal masa, termasuk bacaan-bacaan zikir di waktu pagi dan petang. Kata Rasulullah, siapa baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Kok kemudian dia itu di pagi harinya baca itu, siang harinya meninggal dunia, maka meninggalnya itu husnul khatimah. Baca Sayyidul Istighfar minimal setiap selesai sholat, itu minimal. Tapi bisa waya-waya kita bisa baca itu dengan aktivitas kita masing-masing. Sing ten toko, kalian nunggu toko, kalian maca istighfar, kan lumayan. Masuk toko ini sepi oleh istighfar ping 100 misalnya. Kira ditakoni kali ibu lari-lari, ya apa toko ini mas? Gimana rada sepi dik, tapi aku istighfar oleh 1000. Alhamdulillah. Terus hari ini bapak lari-lari nih. Napa? Lah terus masa apa, Dik? Lah wingi jare toko sepi ya karena blonjone, Mas. Tapi aku istighfar oleh 2000. Ya sing ngono ae maca istighfar bareng-bareng. Nah, artinya masih napa? Ada nilai lebih kalau kita itu setiap hari memperbanyak membaca istighfar. Jadi kita termasuk orang-orang yang mendaftarkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang berharap maghfiratullah, ampunan dari Allah. Itu alangkah bahagianya kalau nanti kemudian kita di persidangan akhirat, kita buka catatan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita itu dihapus dan amal-amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 5 dan itu sudah siap, alhamdulillah, konsumsi dari Pak Erki sebagai acara inti kita, yaitu ramah tamah. Demikian para jamaah rahimakumullah, apa yang kita bisa kaji mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minawa wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.